Bayangkan diri Anda mengemudi melintasi kota. Pikiran melayang-layang ketika tiba-tiba seekor anjing German Shepherd kurus dan ketakutan melompat masuk ke dalam mobil Anda melalui jendela yang terbuka. Tulang rusuknya terlihat jelas di balik bulu kusutnya dan matanya dipenuhi kepanikan. Ia meringkuk di kursi belakang, gemetar dan mengecilkan diri, menatap Anda seolah-olah Anda adalah harapan terakhirnya. Mengapa ia memilih Anda? Dari kengerian apa ia melarikan diri? Pasangan ini sama sekali tidak menyadari kejutan luar biasa yang menanti mereka. Ketika mereka akhirnya mengetahui alasan di balik lompatan putus asa Max, hidup mereka berubah secara tak terduga. Anna menaikkan pendingin udara dengan desahan lelah dan menggenggam setir lebih erat. Hiruk-pikuk lalu lintas kota mengelilinginya dengan suara klakson yang terus-menerus dari pengemudi yang frustrasi. Matahari senja memancarkan cahaya keemasan yang memantul dari gedung pencakar langit, menciptakan kilauan yang menyilaukan sekaligus menekan. Lelah setelah seharian beraktivitas, ia ingin segera pulang. Di sampingnya, Alex asik dengan ponselnya, kakinya bertumpu santai di dashboard, bersenandung mengikuti alunan musik pelan dari radio. Mereka baru saja berbelok ke jalan yang lebih sepi ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari pinggir trotoar, sesosok berbulu melesat ke arah mereka. Dalam sekejap, seekor German Shepherd melompat melalui jendela yang terbuka dan masuk ke bagian belakang mobil. Kendaraan berguncang saat Anna menginjak rem dengan keras. "Apa-apaan ini?" seru Alex menjatuhkan ponselnya saat ia menoleh ke belakang. Anna terkejut, jantungnya berdegup kencang, lalu melihat ke kursi belakang. Di sana, seekor German Shepherd yang kurus dan kotor meringkuk, gemetar hebat. Tulang rusuknya menonjol, bulunya kusut dan penuh debu. Ekornya terselip di antara kakinya. Telinganya merapat ke kepala dan matanya yang lebar, penuh ketakutan berpindah dengan gelisah dari Anna ke Alex, seolah-olah bersiap menghadapi sesuatu yang buruk. Ia tampak melarikan diri dari ancaman yang mengerikan. "Alex, dia benar-benar ketakutan," bisiknya. Alex mengangguk, menelan ludah. "Dia bukan sekadar anjing liar biasa. Dia tidak ke sini untuk mencari makan. Dia tidak sembarang melompat ke mobil orang. Dia melarikan diri dari sesuatu." Mata Anna berpindah ke trotoar, mencari-cari sesuatu. Apakah ada yang mengejarnya? Apakah ia kabur dari suatu tempat? Jalanan tampak sepi, hanya ada beberapa orang berjalan menjauh di kejauhan. Tak ada tanda-tanda kejaran, tak ada siapa-siapa, hanya mereka dan anjing yang ketakutan ini. Anna kembali menatap German Shepherd itu. Ia tetap diam, tubuhnya menempel erat di kursi belakang, gemetar tak henti-henti, hatinya semakin tenggelam. "Alex, kurasa kita tidak bisa begitu saja menendangnya keluar," katanya pelan. Alex menghela napas dalam-dalam, mengusap rambutnya. "Kita tidak bisa membawa pulang setiap anjing liar yang kita temui. Mungkin dia punya pemilik di luar sana." Anna kembali melihat anjing yang menggigil itu. "Menurutmu, apakah dia terlihat seperti ada yang merawatnya?" Alex menatap German Shepherd itu, ekspresinya melembut. Keheningan memenuhi mobil, hanya dipecah oleh napas anjing yang tersengal dan ketakutan. Lalu, dengan suara hampir berbisik, Anna bertanya, "Kenapa kamu memilih kami?" Anjing itu tetap diam, tatapannya tak berkedip, namun di dalam matanya tersembunyi sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar ketakutan, melainkan semacam permohonan. Pada saat itu Anna merasakan bahwa ini bukan sekadar kasus anjing yang tersesat. Ada sesuatu yang lebih besar yang telah membawanya kepada mereka, dan mereka berada di ambang untuk mengetahuinya. Anna menggelengkan kepalanya pelan. "Aku tidak tahu, tapi kita tidak bisa begitu saja mengusirnya. Lihat dia, Alex, dia benar-benar ketakutan."
Alex kembali memandang anjing itu, mengamati tubuhnya yang lemah, tatapan kosong di matanya, dan ekornya yang mencengkeram erat di antara kakinya. Ia tampak benar-benar hancur. Dengan desahan berat, Alex berbalik dan perlahan membuka laci dashboard. "Apa yang kau lakukan?" tanya Anna. "Coba lihat apakah ada sesuatu yang bisa dimakan." Alex menghela napas dan dengan lembut meletakkan potongan granola di kursi dekat Max, berharap anjing itu akan cukup berani untuk mencobanya nanti. "Kita tidak bisa meninggalkannya begini, Anna. Dia butuh bantuan." Anna mengangguk, jemarinya semakin erat menggenggam setir. Ia bisa melihat keraguan di wajah Alex. Ia masih belum yakin apakah membawa pulang anjing liar adalah keputusan yang tepat. Namun melihat Max yang begitu terpukul, Anna merasa mereka tidak punya pilihan lain. "Kita bawa dia pulang untuk sementara saja, setidaknya sampai kita yakin dia baik-baik saja," usulnya. Alex menghela napas perlahan, keraguan di wajahnya sedikit melunak. "Oke, tapi kalau dia punya pemilik, kita harus mencarinya," jawabnya. Anna kembali menatap Max. Firasatnya kuat mengatakan bahwa anjing ini bukan lagi milik siapapun. Saat ia memindahkan persneling ke posisi maju, Max tetap tak bergerak, masih meringkuk erat di sudut belakang. Tubuhnya terus gemetar. Tangannya semakin erat mencengkeram kemudi, dan di dalam hatinya Anna merasakan keyakinan yang begitu dalam. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada anjing ini. Luka yang begitu dalam dan menyakitkan, dan sekarang suka atau tidak, tanggung jawab untuk membantunya pulih ada di tangan mereka. Perjalanan pulang terasa seakan tak berujung. Atmosfer berat dari situasi yang mereka hadapi melingkupi Anna dan Alex, yang sesekali melirik ke arah Max, masih meringkuk di kursi belakang. Ia tetap tak bergerak. Tubuhnya yang rapuh menekan pintu mobil, ekornya melingkar begitu erat hingga nyaris tak terlihat. Pemandangan itu membuat dada Anna sesak. Kengerian apa yang telah dialami anjing ini, ia hanya bisa menebak realitas pahit dari masa lalunya, pengalaman yang membuatnya begitu ketakutan terhadap manusia. Memecah keheningan, Alex bertanya, "Menurutmu dia ditinggalkan?" Anna mengangguk pelan, ekspresinya suram. Jika dia pernah punya keluarga, mereka jelas tidak memperlakukannya dengan baik. Alex menghela napas panjang, jemarinya menyusuri rambutnya dengan gelisah. "Aku tidak habis pikir, dari semua mobil di jalan itu, kenapa dia memilih melompat ke dalam mobil kita?" Anna menangkap tatapan kosong Max melalui kaca spion. Mungkin dia tahu bahwa kita akan menjaganya. Alex terdiam saat mereka akhirnya sampai di rumah. Tantangan berikutnya sudah di depan mata, membawa Max masuk. Anna mematikan mesin dan berbalik menghadap kursi belakang. "Oke kawan, ayo kita masuk ke dalam ya." Max tetap diam. Alex perlahan keluar dari mobil dan berjalan ke pintu belakang. Aku coba menggendongnya. Anna menggigit bibirnya, jelas khawatir. "Hati-hati, ya." Alex membuka pintu dengan lembut, lalu sedikit membungkuk. "Hei, tenang saja kawan. Kita hanya ingin membawamu ke tempat yang hangat." Namun, begitu tangannya mendekat, Max langsung mundur dan mengeluarkan ringkikan tajam penuh ketakutan. Alex segera menarik tangannya kembali. Perasaan pilu menghantam dada Anna. Max benar-benar mengira dirinya akan disakiti lagi. "Alex, tunggu, biarkan aku mencoba sesuatu." Ia meraih kantong belanja dari kursi depan, mengeluarkan sisa ayam dari makan siang mereka sebelumnya. Berjongkok di samping mobil, ia mengulurkan tangannya, menawarkan daging itu hanya beberapa inci dari moncong Max. "Tidak apa-apa, sayang, kau aman bersama kami." Max menatap makanan itu, hidungnya berkedut. Pergulatan batin terlihat jelas di matanya, tarikan naluriah antara rasa lapar dan rasa takut.
Anna mengamati pertarungan diam itu berlangsung. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Max akhirnya bergerak sedikit, menggeser cakarnya ke depan, gerakan kecil tetapi penuh harapan. Dalam keheningan yang menyelimuti momen itu, Max akhirnya menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati menerima makanan dari tangan Anna. Air mata menggenang di mata Anna saat ia berbisik lirih, "Anak baik." Max makan perlahan, tubuhnya masih tegang tetapi tidak lagi lumpuh karena ketakutan. Melihat kesempatan itu, Alex mengambil selimut dari kursi belakang. Ia menyelimuti tubuh rapuh Max dengan hati-hati, lalu dengan lembut mengangkatnya. Kali ini Max tidak berusaha melawan. Anna segera berlari untuk membuka pintu depan saat Alex membawanya masuk. Ia meletakkan Max dengan lembut di lantai dekat sofa. Max tidak berkeliaran atau mengendus sekitar. Ia hanya meringkuk di dalam selimut, menyusut sekecil mungkin seolah ingin menghilang. Berlutut di sampingnya, Alex mengamati. Dia benar-benar tertutup sepenuhnya. Suara Anna sedikit bergetar. Dia tidak pernah merasakan keamanan sebelumnya. Dia bahkan tidak mengerti apa itu. Alex menghela napas dan menyandarkan punggungnya ke sofa. Sementara Anna tetap berlutut di dekat Max yang masih gemetar. Ia menahan diri untuk tidak menyentuhnya, mengetahui bahwa Max belum siap untuk kedekatan seperti itu. Keberadaannya di sini sudah cukup untuk saat ini. Ruang tamu tenggelam dalam keheningan, hanya dipecah oleh suara jam dinding yang berdetak pelan. Lampu menyinari ruangan dengan cahaya hangat, tetapi atmosfer tetap berat dengan kesunyian yang syarat makna. Max tetap diam, tubuhnya meringkuk rapat di atas selimut yang diletakkan Alex, sisi tubuhnya yang kurus naik turun dengan setiap tarikan napas dangkal. Matanya terbuka, namun kosong, menatap tanpa fokus, terjaga, tetapi seolah hanya sekadar ada. Duduk bersila tak jauh darinya, Anna mengawasinya dengan penuh perhatian. Ia ingin menghiburnya, menjembatani jarak dengan sentuhan yang menenangkan. Tetapi ia tahu bahwa kepercayaan harus muncul dengan sendirinya, bukan dipaksakan. Sementara itu, Alex duduk di sofa, menggulir ponselnya, mencari pengumuman tentang anjing hilang atau petunjuk mengenai asal-usul Max, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada seorang pun yang mencarinya. Dengan suara pelan, Alex akhirnya berkata, "Tidak ada yang mencarinya." Hati Anna tak terkejut dengan kenyataan itu. Melihat tubuhnya yang lemah, bekas luka yang tersembunyi di balik bulunya yang kusut, serta kedalaman menyedihkan di matanya yang coklat, semuanya berbicara tentang pengabaian, mungkin bahkan penyiksaan. Sebuah simpul terbentuk di perutnya. Ia mendekat sedikit, suaranya berbisik lembut, "Kau tidak perlu takut lagi. Sayang, kami tidak akan menyakitimu." Mendengar kata-kata itu, telinga Max sedikit bergerak. Respon kecil, namun berarti. Alex menghela napas panjang, meletakkan ponselnya. "Menurutmu dia pernah tinggal di dalam rumah sebelumnya?" Anna menggeleng. Kalaupun pernah, itu pasti bukan tempat di mana dia merasa aman. Keheningan kembali mengisi ruangan sebelum Max sedikit mengubah posisinya. Itu hanyalah pergeseran kecil, tetapi cukup terlihat. Ia merentangkan cakarnya sedikit. Tubuhnya mulai sedikit rileks. Napasnya, meskipun masih goyah, mulai lebih teratur. Anna merasakan dadanya mengencang. Itu tanda kemajuan. Ia menatap Alex dan menyarankan, "Mungkin besok kita bisa memandikannya." Alex mengangkat alis sebagai tanggapan. "Kamu pikir dia akan bekerja sama?" Anna menggigit bibirnya, berpikir sejenak. Mungkin dia tidak punya banyak pilihan. Dia kotor dan luka di kakinya bisa menyebabkan infeksi. Alex mengangguk setuju. "Oke, kita akan bersikap lembut padanya." Saat menoleh kembali ke Max, Anna melihatnya meringkuk, masih tampak waspada, tetapi tidak lagi terlihat siap menghadapi yang terburuk. Itu adalah perubahan kecil, hampir tidak terlihat, tetapi sangat berarti. Terkadang,
Langkah kecil ke depan adalah yang paling berharga. Cahaya matahari mengalir melalui jendela ruang tamu, menerangi lantai kayu dengan sinar keemasan yang hangat. Anna duduk di sofa dengan secangkir kopi di tangan, matanya tertuju pada Max yang masih terbaring di atas selimutnya. Dia hampir tidak bergerak sepanjang malam, meskipun semangkuk air dan makanan yang telah mereka letakkan di sampingnya. Makanannya tetap tidak tersentuh. Satu-satunya hal yang dia makan hanyalah sepotong ayam dari Anna malam sebelumnya. Dia menghela napas dalam-dalam dan meletakkan cangkirnya di meja kopi. Kita harus membersihkannya hari ini, Alex. Dia penuh kotoran dan beberapa luka itu sepertinya butuh perawatan. Alex masih mengantuk dan berantakan, mengusap wajahnya. Ya, tapi bagaimana kita memandikan anjing yang bahkan tidak mau bangun? Anna melirik Max. Kita akan melakukannya dengan lembut bersama-sama. Alex menguap, meregangkan tubuhnya sebelum berdiri. Oke, kita coba. Tapi kalau dia terlalu stres, kita hentikan. Anna mengangguk setuju. Mereka mendekati Max dengan langkah perlahan dan hati-hati agar tidak mengejutkannya. Telinganya bergerak ketika mereka semakin dekat, tanda bahwa dia menyadari keberadaan mereka, tetapi tubuhnya tetap kaku. Anna berlutut di sampingnya, suaranya lembut dan menenangkan. Hei teman, kita perlu membersihkanmu. Oke, aku janji kami akan sangat hati-hati. Mata Max berpindah ke Anna, waspada, tetapi tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Alex mengulurkan tangan dengan tali, melingkarkannya perlahan di leher Max, bukan untuk menahannya, tetapi untuk memberi mereka sedikit kendali jika dia panik. Begitu merasakan tali itu, tubuh Max semakin menegang. Jantung Anna berdebar cepat, khawatir ini mungkin terlalu berlebihan untuknya. Tidak apa-apa, Max. Tidak ada yang akan menyakitimu, katanya dengan suara menenangkan. Alex menarik tali itu perlahan, cukup untuk membujuk Max agar berdiri. Sesaat Max tetap diam, lalu dengan susah payah dia mendorong dirinya bangun. Suara Alex terdengar penuh emosi. Anak pintar. Anna mengulurkan tangannya sekali lagi, dan kali ini Max tidak menghindar. Meskipun dia tidak mencari sentuhan, kesediaannya untuk tetap dekat merupakan kemajuan yang berarti. Mereka dengan hati-hati menuntun Max menuju kamar mandi. Langkahnya ragu-ragu dan goyah. Saat mereka tiba di bak mandi, seluruh tubuh Max gemetar, campuran antara kelemahan dan ketakutan mendalam. Anna tetap berbicara dengan nada lembut dan menenangkan. Aku tahu ini menakutkan, teman, tapi kamu akan merasa jauh lebih baik setelah ini. Alex dengan hati-hati menyesuaikan suhu air menjadi hangat, lalu mengambil gayung dan perlahan menuangkan air ke bulu Max yang kotor. Begitu air menyentuh tubuhnya, Max langsung tersentak mundur. Baik Anna maupun Alex segera berhenti. Napas Max tertahan, tubuhnya kaku seperti patung. Hati Anna mencelos saat membayangkan trauma masa lalunya. Dia pun semakin berhati-hati. Suaranya hampir seperti bisikan yang menenangkan. Tidak apa-apa, kami tidak akan menyakitimu, aku janji. Alex menggosok sampo di telapak tangannya sebelum dengan hati-hati mengaplikasikannya ke bulu Max. Awalnya, tubuh Max kaku, tegang hingga terlihat tidak nyaman, namun dia tidak berusaha melawan. Kemudian, saat Alex mulai membilas sampo, Max menghela napas panjang dan bergetar, tanda bahwa dia mulai melepaskan ketegangan. Anna merasakan sesak di dadanya. Dia mulai rileks, komentarnya. Gerakan Alex tetap lembut, suaranya menenangkan. Ya, dia mulai mengerti bahwa kita tidak akan menyakitinya. Saat air membersihkan sisa-sisa busa dari bulunya, ekspresi Max melunak, matanya tidak lagi setegang sebelumnya. Lalu, ketika Alex mengambil handuk, Max bergerak ke arahnya, bukan karena takut, tetapi atas kemauannya sendiri. Tenggorokan Anna mengencang. Gerakan itu tampak kecil, tetapi bagi Max, itu berarti segalanya. Kamar mandi hening.
hanya terdengar tetesan air sesekali. Max berdiri diam, bulunya yang basah menempel di tubuh kurusnya, tulang rusuknya terlihat jelas di bawah kulitnya. Anna berlutut di sampingnya, mengeringkannya dengan handuk, memastikan setiap gerakannya lembut. Alex berdiri di dekat mereka dengan handuk lain di tangan, siap jika Max menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tetapi itu tidak terjadi. Untuk pertama kalinya sejak melompat ke dalam mobil mereka, Max tidak gemetar. Perasaan Anna meluap. "Kamu sangat hebat, teman kecil." Max menatapnya, mata cokelatnya kini menyiratkan sedikit ketenangan. Meski jejak ketakutan masih ada, perubahan kecil itu nyata. Alex mendekat dan berlutut di samping mereka. "Kamu merasa lebih baik, Bud?" tanyanya dengan lembut. Telinga Max bergerak mendengar suara Alex. Lalu tanpa diduga, Max mendekat dan menyentuh lutut Alex dengan hidungnya. Alex langsung diam dan napas Anna tercekat. Itu hanya sesaat, sentuhan singkat. Tetapi itu adalah tanda kepercayaan pertama yang nyata. Anna mengangguk, dadanya terasa sesak oleh emosi. Max telah mencoba untuk terhubung. Itu hanya gerakan kecil, tetapi memiliki makna yang besar. Perlahan, Alex mengulurkan tangannya, tetap terbuka, dan berada dekat dengan lantai. Max terdiam, lalu perlahan, dia membiarkan Alex menyentuh bulunya yang masih basah. Anna menghela napas pelan, tidak menyadari bahwa dia telah menahannya. Alex menelan ludah. "Anak pintar." Ekor Max masih diam. Tubuhnya tetap tegang, tetapi dia tidak mundur. Anna menyeka air matanya sebelum Max sempat melihatnya. "Ayo bawa dia ke tempat yang hangat." Anna mengambil selimut bersih dan membentangkannya di dekat sofa. "Ini untukmu, teman kecil. Selimut ini khusus buatmu." Max berbaring di atas kain lembut itu, masih tampak lemah, tetapi tatapannya tidak lagi kosong. Alex duduk di sofa di sampingnya dan Anna bergabung dengannya. Mereka duduk diam cukup lama, hanya memperhatikan Max yang mulai merasa nyaman. Lalu Max menghela napas panjang, dalam, dan lelah. Dan saat itu juga untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia membiarkan dirinya benar-benar rileks. Tenggorokan Anna kembali tercekat oleh emosi. Dia tahu mereka masih memiliki perjalanan panjang ke depan. Max belum sepenuhnya sembuh. Namun, saat itu, dalam kehangatan selimut dan dikelilingi oleh mereka yang benar-benar peduli, dia tidak lagi sendirian, dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Cahaya matahari menerobos masuk melalui jendela ruang tamu, membiaskan sinarnya yang lembut dan hangat ke tempat Max berbaring meringkuk di atas selimutnya. Bulunya masih sedikit lembab dari mandi malam sebelumnya, tetapi dia terlihat tenang. Untuk pertama kalinya sejak mereka menyelamatkannya, Max tertidur lelap. Anna duduk di meja dapur, cangkir kopinya kini dingin dan terlupakan, sementara matanya tetap tertuju padanya. Ini adalah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi secepat ini. Alex berjalan ke dapur, mengusap matanya. "Dia masih tidur?" Anna mengangguk. Ya, dan sepertinya untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa aman. Alex menarik kursi di sebelahnya dan mengeluarkan ponselnya. "Aku sudah berpikir mungkin kita sebaiknya memeliharanya." Terkejut, Anna menoleh ke arahnya. Alex selalu menjadi yang paling berhati-hati, khawatir tentang kemungkinan pemilik asli Max dan ragu untuk mengadopsi anjing liar. Namun kini, dialah yang mengusulkan untuk mempertahankannya. "Kamu tidak berpikir ada seseorang yang mencarinya?" tanyanya. Alex menggeleng. "Aku sudah memeriksa lagi pagi ini. Tidak ada laporan anjing hilang, tidak ada poster yang dicari, tidak ada apa-apa. Dan lihat sendiri, apakah dia terlihat seperti anjing yang pernah dirawat dengan baik?" Tenggorokan Anna terasa sesak. Dia sudah tahu jawabannya. Dia kembali memandang Max,
mengamati bagaimana tubuhnya tidak lagi meringkuk ketakutan, melainkan meregang dengan nyaman di atas selimutnya. Kalau kita akan memeliharanya, kita harus melakukannya dengan benar, Alex. Dia sudah melewati begitu banyak hal. Alex mengangguk dengan mantap. Kalau begitu, kita akan memberinya rumah yang layak untuknya. Senyum hangat menyebar di wajah Anna saat dia berdiri dan mendekati Max, lalu berlutut di sampingnya. "Hei teman, bagaimana kalau kamu tinggal bersama kami?" Mendengar suaranya, telinga Max sedikit bergerak, lalu perlahan matanya yang coklat dalam terbuka. Sejenak, dia tampak bingung, seolah lupa di mana dia berada. Kemudian, dia meregangkan kakinya ke depan dan menghela napas panjang. Anna ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya, memberinya pilihan untuk mendekat. Max menatap tangannya, lalu dengan pasti menekan hidungnya ke telapak tangan Anna. Tawa kecil Alex memecah keheningan. "Kurasa itu jawaban ya." Mata Anna mulai berkaca-kaca saat dia dengan lembut mengusap belakang telinga Max. Sejak melompat ke dalam mobil mereka, ekor Max tidak pernah bergerak. Namun kali ini, ekornya mulai bergoyang, pelan, ragu-ragu, tetapi nyata. Itu berarti segalanya. Max telah memilih mereka, dan kali ini dia tidak akan ditinggalkan lagi. Perjalanan Max bukan sekadar perjuangan untuk bertahan hidup, tetapi pencarian akan kasih sayang, kepercayaan, dan awal yang baru. Dari seekor anjing liar yang ketakutan, kini dia menemukan rumah penuh cinta yang selama ini dia butuhkan. Namun, berapa banyak anjing lain seperti Max di luar sana, tak terlihat dan menunggu, berharap ada seseorang yang memperhatikan mereka, memberi mereka kesempatan untuk merasa aman. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal kami, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan jika kamu percaya bahwa setiap anjing pantas mendapatkan kesempatan kedua, bagikan video ini dengan seseorang yang mencintai hewan. Bersama kita bisa menciptakan perubahan.